Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan memberitahu cara menggambar kurva parabola atau biasa kita sebut sebagai fungsi kuadrat secara manual. Nah, sebelumnya saya pernah membuat video tentang membuat grafik atau kurva persamaan linear secara manual. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai cara menggambarnya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu konsep dari fungsi kuadrat. Secara umum, rumus fungsi kuadrat adalah Y sama dengan A2X kuadrat plus A1X plus A0. Dalam referensi lain, bisa juga ditulis dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, tidak ada masalah di sini ya. Koefisien ini bisa kita simbolkan dengan berbagai macam cara. Kemudian, bentuk grafik fungsi kuadrat secara umum dapat kita tentukan berdasarkan nilai dari A2. A2 ini koefisien dari X kuadrat. Jadi gampangnya A2 berarti dia koefisien dari X pangkat 2. A1 koefisien dari X pangkat 1. A0 adalah koefisien dari X pangkat 0 alias dia adalah konstanta gitu ya. Nah, lihat di sini, jika A2-nya lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Kalau A2-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Terbuka ke atas itu bentuknya seperti ini. Sedangkan terbuka ke bawah maksudnya seperti ini. Nah, nanti ada gambar lebih jelasnya lagi. Selain menentukannya dari A2, kita bisa menentukannya dari nilai diskriminan. Diskriminan itu adalah D sama dengan A1 kuadrat dikurangi 4 kali A2 kali A0. Dalam referensi lain bisa ditulis dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jika D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X sebanyak 2 kali. Kalau D-nya sama dengan 0, grafik memotong X tepat 1 kali. Kalau D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Dan nanti ada dua jenis, yang satunya definite negatif, yaitu jika A-nya kurang dari 0, dan definite positif saat A-nya lebih besar dari 0. Oh ya, sebagai tambahan, ini kan A2-nya lebih besar dari 0 sama A2-nya kurang dari 0. Bagaimana jika A2-nya sama dengan 0? Jawabannya tidak boleh. Karena syarat dari suatu fungsi disebut fungsi kuadrat adalah A2-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A2-nya sama dengan 0 berarti disebut sebagai fungsi linier. Nah, ini ilustrasi dari penjelasan saya tadi. Untuk A2 lebih besar dari 0, kurvanya selalu terbuka ke atas. A2 kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Bedanya terletak pada nilai diskriminannya. Saat dia lebih besar dari 0, dia akan memotong di 2 titik. Nah, seperti ini. Jika D-nya sama dengan 0, dia akan memotong hanya di 1 titik saja. Nah, seperti ini 1 titik. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka dari ke atas untuk A2 lebih besar dari 0 dan dia tidak akan memotong sumbu X atau kita sebut sebagai definite positif. Nah, untuk yang di bawah ini namanya definite negatif. Selanjutnya, kita juga perlu menentukan sumbu simetri dan titik puncak. Untuk sumbu simetrinya, kita cari X sama dengan negatif A1 per 2A2. Bisa juga kita tulis dalam bentuk min B per 2A. Sedangkan titik puncaknya adalah negatif A1 per 2A2. Ini untuk X-nya. Yang belakang untuk Y-nya, negatif D per 4A2. Atau sebenarnya, di sini titik puncaknya untuk yang X ini sebenarnya adalah sumbu simetri X. Jadi nanti kalau sudah menghitung sumbu simetri, tidak perlu menghitung komponen yang X dari titik puncak. Nah, yang perlu dihitung tinggal nilai Y-nya saja, yaitu negatif D per 4A2. Kita lanjut ke contoh soal. Buatlah sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, pertama kita perlu menganalisis sebagai gambaran. Jadi kita secara umum tahu bentuk dari kurva kuadratnya itu seperti apa. Terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian ada berapa banyak titik potong kurva terhadap sumbu X. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai dari A2 itu adalah 1 di sini. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau di sini tidak ada angkanya, otomatis koefisiennya adalah 1. Nah, 1 itu lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Nah, seperti ini.
Kemudian kita akan mengecek nilai diskriminannya. Kita ketahui bahwa A2-nya 1, A1-nya negatif 4, dan A0-nya sama dengan 4. Ini tadi rumus diskriminannya, tinggal kita substitusikan. A1-nya 4, negatif 4, kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 4, hasilnya adalah 0. Kalau 0 artinya kurva memotong sumbu X sebanyak 1 kali. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kita lanjut ke langkah yang kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus tahu pasti memotongnya di titik mana. Pertama kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X. Nah tadi kan kita sudah menghitung nilai diskriminannya ya, ternyata D-nya sama dengan 0. Berarti nanti kita hanya dapat satu buah titik potong. Nah saat kurva memotong sumbu X, maka nilainya Y itu sama dengan 0. Ini nilai Y-nya tadi. Nah yang ini nanti kita ganti dengan 0. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita harus bisa melakukan pemfaktoran. Nah ini kalau difaktorkan akan membentuk X-2 kuadrat. Nah, untuk cara pemfaktoran ini sudah ada di konten saya sebelumnya, bisa dicek, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Kemudian dari ini kita mendapatkan bahwa nilai X sama dengan 2. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. 2-nya dapat dari sini, nilai X. 0-nya dapat dari ini, karena Y-nya memang sengaja kita jadikan 0. Nah, kalau kita gambar seperti ini sumbu X, sumbu Y, ini 0,0. Nah, nanti kita dapatkan titik 2,0. Kalau D-nya lebih dari 0, maka nanti kita akan mendapatkan dua buah titik. Mungkin di sini dengan di sini, atau dengan di sini. Jadi tergantung nilainya ya, belum tentu juga nanti kalian ngerjakan dapat satu saja, belum tentu. Oke, yang selanjutnya kita hitung titik potongnya terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X tadi nilainya Y-nya sama dengan 0, maka sekarang gantian. Kalau titik potongnya terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Sehingga fungsi ini tadi kita ganti X-nya dengan 0. Oke, hasilnya adalah 4. Atau kalau misalnya kalian malas ngitung sebenarnya, kalau bentuk seperti ini kita nyari titik potongnya terhadap sumbu Y, di mana X-nya 0, kan ini jelas sudah tidak ada. Habis karena dikalikan 0, jadi langsung kita dapat 4. Nah, jangan lupa tandanya. Kalau di sini ada pengurangan, berarti hasilnya negatif 4. Tuh ya. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,4. 0-nya dapat dari sini, nilai X-nya, dan 4-nya dapat dari perhitungan tadi. Sehingga kalau kita gambarkan adalah 0,4 di sini. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dan titik puncak. Sumbu simetri rumusnya masih ingat kan tadi, negatif A1 per 2A2. Ini kita substitusikan. Oke, sehingga kita hitung ini negatif kali negatif positif. 4 bagi 2 itu 2. Oke, hasilnya 2. Kita dapatkan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Oke, lanjut dulu ke titik puncak. Nah, X-nya tadi tidak perlu dihitung ya, karena nilainya sama dengan sumbu simetri. Tinggal kita cek aja titik puncaknya, hitung berapa hasilnya. Kita masukkan semuanya. Nah, D-nya tadi kita dapatkan nilainya 0. Sehingga di sini Y-nya juga 0. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 2,0. 2-nya dari sini, 0-nya dari sini. Nah, di sini ternyata sudah sama ya, dengan sini kebetulan memang sama. Nah, untuk kurva yang lain belum tentu titik puncaknya adalah sama di sini. Belum tentu ya, bisa saja nanti gambarnya seperti ini. Jadi ini ada X-nya, ini sumbu X. Nah, nanti ada titik di sini. Ini kan perpotongan terhadap sumbu X. Di sini, nah titik puncaknya di sini. Kemudian sumbu simetrinya di sini. Ini contoh untuk yang lainnya. Oke, kembali ke pembahasan. Nah, dari sini untuk menggambar kurvanya, kita bisa memanfaatkan sumbu simetri X sama dengan 2. Yang namanya simetri, nah berarti nanti jarak antara ini dengan di sini itu sama. Ini apa sih? Nah, ini nanti lengkungan kurvanya di sini. Dan tingginya pasti juga sama. Ini tingginya sama. Sehingga bisa saya buat titik bayang-bayang di sini dan saya hubungkan. Oke, jadi mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.